Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat malam pemirsa, belum pasti atau belum usainya masalah kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi, kini harga bahan pokok, harga pangan di pasar mulai merangkak naik. Kita melihat harga telur misalnya mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah harga telur yang sempat menyentuh harga Rp32.000 per kilogram. Kemudian kita juga melihat harga tepung terigu yang perlahan tapi pasti harganya juga mulai naik yang diduga akibat terbatasnya pasokan gandum yang disebabkan naiknya harga komoditas. Harga komoditas impor seperti gandum dan jagung juga naik dan itu turut mengerek harga pakan ternak yang pada akhirnya kemudian berimbas pada harga bahan pokok. Ditambah lagi dengan sinyal dari pemerintah yang sampai sekarang kita belum tahu kapan, tapi ada rencana untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Ini dikhawatirkan akan mendorong inflasi lebih tinggi terutama yang disebabkan dari harga barang yang diatur oleh pemerintah. Inflasi dari bahan pokok harus dapat dikendalikan kalau kita tidak ingin ekonomi Indonesia semakin tertekan. Pemirsa, topik itulah yang akan dibahas malam ini bersama saya Leonard Samosir. Inilah Economic Challenges, waspada gejolak harga bahan pokok. Harga relatif stabil hanya satu di telur. Ini kan pertama karena memang pakan ternak yang naik. Yang kedua ini fluktuasi biasa. Nanti ini 2 minggu ini akan insya Allah akan turun. Khusus untuk harga jual, kami ingin menyampaikan bahwa berdasarkan dari studi GAPMI, Gabungan Pengusaha Makanan Minuman Indonesia, itu ada kenaikan harga jual sekitar 5-15% akhir-akhir ini. Untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa pemerintah akan mulai memberikan bantalan sosial tambahan sebagai bentuk pengalian subsidi BBM sebesar Rp24,17 triliun. Ini diharapkan akan bisa mengurangi tentu tekanan kepada masyarakat dan bahkan mengurangi kemiskinan sehingga kita bisa memberikan dukungan kepada masyarakat yang memang dalam hari-hari ini dihadapkan pada tekanan terhadap kenaikan harga. Dan pemirsa, malam ini telah hadir di Grand Studio Metro TV bersama kita 4 orang narasumber yang akan membahas topik ini. Yang pertama adalah Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi. Mas Arief, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Juga telah hadir pelaksana tugas Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Syailendra. Pak Syailendra, selamat malam. Malam. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia atau GAPMI, Adi S. Lukman. Mas Adi, selamat malam. Selamat malam. Dan juga telah hadir Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia atau APPSI, Sudaryono. Mas Sudar, selamat malam. Selamat malam, Bapak. Dan kita ingin bicara soal kenaikan harga ini, tapi sebelumnya kita ingin lihat dulu sebetulnya, saya ingin bertanya ke Mas Adi ya. Mas Adi, kalau selama ini setiap kali kenaikan harga BBM, itu pengaruhnya ke harga bahan pokok itu berapa besar kenaikannya? Memang tergantung dari kenaikan ya, tapi kalau rencana pemerintah, saya hitung kalau kira-kira rencana pemerintah akan naik 30% BBM ini, itu akan berpengaruh di hulu dan di hilirnya. Hulu itu untuk bahan bakunya, hilir untuk produk jadinya. Oke. Perkiraan saya sekitar 1% di sini, 1% di sini. Kenapa demikian? Kalau kita hitung rata-rata biaya logistik itu mungkin sekitar antara 4-8%. Kalau kita hitung 6% rata-rata ya. Kemudian BBM itu pengaruhnya sekitar 50% dari biaya logistik itu. 50%? 50% karena sisanya untuk driver, untuk spare part dan lain sebagainya, untuk tol dan sebagainya. Kalau pemerintah menaikkan 30%, berarti kan kira-kira 15% pengaruhnya. 15% dari 6% itu kan kira-kira 1%. Jadi sebetulnya tidak terlalu besar untuk kenaikan di harga ya. Tapi pengusaha saat ini memang
sudah terbukti dengan kenaikan harga bahan baku yang lebih tinggi dari itu, kita bisa mengatur dengan baik. Katanya Mas Adi, bahan makanan minuman itu sekarang naik, kan ada yang bilang katanya angkanya sekitar 15%. Itu karena pengusaha itu mengantisipasi kenaikan BBM. Kalau begitu, apakah nanti kalau BBM bersubsidi ini benar-benar diumumkan pemerintah naik, harga tidak akan naik lagi atau nanti tambah lagi? Kalau kita pelaku usaha industri makanan minuman untuk produk jadi, kita lebih baik menahan diri tidak menaikkan harga. Karena kenaikan harga itu ribet dan pengaruhnya sangat besar sekali. Menurunkan penjualan? Menurunkan penjualan, kita harus negosiasi dengan retailer dan lain sebagainya. Kita lebih baik mengurangi margin, ya. Tapi kita lihat jangka panjang kita akan lebih baik penjualannya ya. Seperti itu. Nah, kita diuntungkan kali ini dengan beberapa komoditi harganya udah mulai tren turun. Ini yang kebetulan ya, kita mungkin dikasih berkah bahwa BBM akan naik sedikit, tapi harga-harga udah mulai turun. Apa saja itu, Mas? Ya, biji-bijian udah turun trennya. Kemudian minyak nabati udah mulai turun. CPO, susu udah mulai turun. Yang agak naik itu ada daging. Masih agak naik. Gula juga sudah mulai turun. Jadi rata-rata turun ya. Kalau FAO melaporkan di bulan Juli saja itu sudah penurunan sekitar 8%. Ya, dibanding yang puncaknya pada saat Maret April itu ya. Dan ini sudah sekitar 8% turun. Tapi masih di level tinggi. Kalau dibanding tahun lalu masih kira-kira 13% dibanding tahun lalu levelnya seperti itu. Nah, ini yang Indonesia mungkin diuntungkan. Pengaruh logistik naik sedikit, tapi komoditi-komoditi sudah mulai menurun. Pak Syailendra, karena di sini yang dari pemerintah Bapak begitu ya, Mas Arief juga mungkin bisa ya antara pemerintah atau tidak begitu ya. Tapi apakah kemudian kenaikan BBM bersubsidi ini Pak, itu benar-benar memang sudah diperhitungkan dalam memastikan harga bahan pokok atau bahan pangan sekarang ini? Ya, makasih Mas. Jadi yang pertama bahwa kenaikan BBM pasti tidak terhindarkan mungkin. Tidak terhindarkan? Ya, dengan kondisi saat ini kan, harga minyak juga sudah naik. Dan ini pasti juga berpengaruh terhadap harga bahan pokok. Tetapi tadi sampaikan Pak Adi, kalau untuk bahan-bahan pokok, bahan jadi tadi, karena jadi itu naiknya hanya sekitar 2-3%. Tentu ini juga berpengaruh terhadap bahan-bahan pokok lainnya secara langsung. Tetapi kita harapkan juga tidak terlalu signifikan kenaikan ini karena juga tentu kenaikan bahan bakar ini juga walaupun memicu tetapi kami yakin tidak akan terlalu. Kalau prognosanya Kementerian Perdagangan Pak Syailendra, ini kan katanya pengusaha sudah mengantisipasi kenaikan BBM, makanya sekarang harga bahan pokok atau bahan pangan begitu kita bilang sudah naik. Apakah nanti kalau katakanlah besok misalnya pemerintah mengumumkan kenaikan Pertalite dan yang lain mungkin, itu harga bahan pokok atau bahan pangan ini akan naik lagi atau seperti apa Kemendak melihatnya? Jadi begini, kalau kita melihat tren ya saat ini, justru kan harga-harga ini stabil sekarang. Dan kalau kita mau bicara telur kan, telur saya sudah turun nih, kalau saya boleh nanti lihat. Harga telur sudah turun? Sudah turun beberapa daerah. Ini kalau kita Sumatera Selatan saja ini, per hari ini ya. Itu 27.000. Hari ini 27.000? 125, ini Sumatera Selatan. Kemudian Sumatera Utara itu sudah 28.000. Memang yang masih tinggi itu di wilayah-wilayah timur. Ini kita lihat mulai dari Maluku misalnya 35.000. Mungkin karena jauh ya, susah, mahal logistiknya. Kemudian logistik, transportasi tentu. Nah, jadi kecenderungan turun juga bahan-bahan pokok ini ada. Jadi kalau ada kenaikan BBM, tentu ini juga bisa di-cover oleh penurunan harga yang saat ini. Baik, Mas Sudar, apakah memang benar harga sekarang sudah mulai turun? Tadi Pak Syailendra kan mengatakan harga sudah mulai turun. Logikanya kalau nanti besok misalnya pemerintah umumkan Pertalite naik, kan ada ruang untuk kemudian misalnya Mas Sudar dan teman-teman menaikkan lagi harganya begitu. Apakah sekarang sudah turun atau bagaimana? Ya, jadi memang misalnya yang paling kita highlight aja lah, mungkin yang tadi disampaikan biji-bijian dan lain-lain memang relatif sekarang ini ya harus kita akui bahwa memang relatif stabil. Misalnya kayak cabai. Stabil di atas, stabil di bawah atau bagaimana itu? Jadi stabilnya itu tentu tidak serendah harganya sebelum, maksudnya serendah harga normal biasanya. Contoh misalnya cabai lah, cabai kan tadinya
di atas 100.000 gitu, sekarang di angka 60-an ribu, tentu masih relatif lebih tinggi dari harga biasanya lah gitu. Biasanya kan kira-kira di harga 40-an ya, 30 ke 40 gitu. Tapi memang sih tidak setinggi yang lalu-lalu. Sudah yang lalu turun. kan sempat sampai dengan 100.000 lebih Pak ya gitu. Yeah. Nah sekarang memang kalau kita bicara mengenai harga kebutuhan pokok, ya kebutuhan pokok masyarakat, tentunya pedagang pasar ini kan yang dijual kan itu ya. Itu mungkin saya highlight memang yang lagi rame ya, mungkin ada Pak Arief, ya ada kita semua dari sini, tentu yang lagi rame ada telur gitu. Jadi memang telur ini mungkin semenjak 3 mingguan dah gitu kira-kira, harganya memang lagi tinggi. Walaupun kata Menteri Perdagangan, pimpinannya Pak Syailendra dikatakan jangan diributkan. Itu dalam waktu berapa Pak? Dua pekan ya? Minggu. 2 pekan itu maksudnya pekan depan atau 2 pekan dari sekarang? Jadi akan turun itu? Kita kan adakan pertemuan pada saat itu pada tanggal 25 Agustus. Jadi sudah diskusi nih dengan teman-teman baik peternak layer maupun teman-teman pelaku usaha yang menyiapkan bibit. Bahwa itu akan turun dalam 2 pekan Pak? Baik, ya karena kita sudah memprediksi itu. Jadi, turunnya ke berapa Pak? Jadi memang begini, perlu nanti mungkin tambahkan oleh Pak Arief, perlu ada keseimbangan harga baru. Karena gini, baik. Bisa saya jelaskan ya. Bahwa kenaikan harga telur itu ada 3 hal utama sebenarnya yang menyebabkan. Yang pertama ini hasil diskusi kita nih, teman-teman peternak layer. Yang pertama itu populasi turun 30%. Jumlah ayam turun? Ya. Jumlah ayam petelurnya turun ya? Ayam petelur turun 30%. Kenapa penyebabnya? Karena pada periode 2021, itu harga telur itu sempat menyentuh harga 14.000 sampai 17.000. Ada yang teman-teman peternak layer yang masih bisa bertahan mengurangi populasi. Itu serendah itu harga karena memang COVID ya? Iya, kalau konsumsi itu turun PPKM, signifikan. konsumsi turun. Horeca tutup. Semua belum bergerak secara normal. Ini turun. Ya, turunnya itu antara 20 sampai dengan 70%. Yang nggak kuat tutup. Ya kan, peternak layer. Populasi turun 30%. Konsumsi pada saat April mulai ke sini, itu naik 60% tajam. Karena apa? PPKM sudah dibuka. Kegiatan masyarakat meningkat, akhirnya makan telur lebih banyak. Pandemi sudah menjadi endemi. Tapi ayam petelurnya justru berkurang dalam waktu bersamaan. Nah, pada saat itu, ini 2 hal. Itu saja sudah pasti memicu. Yang ketiga, Pak? Karena supply. Memang ada ya sedikit kontribusi dari kenaikan pakan. Kenaikan harga pakan? Iya. Nah, pakan ini kan komposisinya 29%, hampir 30% itu adalah impor. 70% itu sumbernya dari lokal. Jagung disubsidi oleh pemerintah. Ya kan? Kalau dia pada range 4.500 jagung itu, maka harga pakan itu pada posisi 6.000 itu bisa stabil di harga yang kita harapkan. Tetapi kan sekarang naik. Ya kan? Nah ini kondisi 3 hal. Memang ditambah kebetulan Kemensos memberikan bantuan tunai ya. Tetapi bantuan tunai. Di daerah itu kan diberikan sembako dalam bentuk beras, kemudian telur, bantuan pangan non tunai. Bantuan pangan non tunai. Yang kemudian diubah oleh masyarakat. Bukan diubah, memang di daerah dibelikan beras dan telur. Rapel 3 bulan. Saya ke Pak Arief dulu. Pak Arief, dalam 2 pekan harga telur akan turun, kata Menteri Perdagangan. 2 pekan dari sekarang ya, Pak Syailendra ya. Itu bisa apa tidak? Ya, terima kasih pertama diberikan kesempatan untuk menjelaskan. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Syailendra, teman-teman semua bahwa memang akan ada keseimbangan baru, harga baru. Nggak mungkin variable cost-nya itu naik, kemudian harga tetap itu nanti peternaknya mengafkir ayamnya, ayam petelurnya, sehingga nanti sote seperti hari ini. Bahkan jelang sebelum Lebaran kemarin pun ya, harga telur agak di bawah pun ya, itu juga akan mempengaruhi. Karena perlu waktu 6 bulan untuk mempersiapkan ayam ini menjadi ayam petelur. Jadi 6 bulan ya? Iya, jadi kalau hemat saya, hari ini memang satu keseimbangan baru, kemudian populasi ayamnya juga turun, berikutnya konsumsi juga meningkat. Ini bagusnya apa? Pertumbuhan ekonomi sebenarnya jadi lebih baik karena ada transaksi, konsumsi seperti yang kita harapkan. Justru kalau tidak ada transaksi malah kita khawatir. Betul. Tapi pertanyaannya Pak Arief, dalam 2 pekan kata Menteri Perdagangan,
harganya akan turun. Iya. Itu bisa? Bisa. Turun ke berapa? Hari ini, jadi begini. Hari ini kita ke pasar, kita cek semua kan. Kondisinya 31.000, ada yang 30.000. Tadi kalau Papua itu memang wilayah timur, Maluku dan Papua itu menjadi concern kita. Mestinya produksinya digeser ke sana gitu. Karena kalau distribution cost ke sana tinggi, ya harusnya produksinya ada di sana. Kalau sampai dalam waktu dekat ini harga tidak turun, saya bersama teman-teman asosiasi pedagang ini akan melakukan operasi pasar. Operasi pasar. Pertanyaannya, operasi pasar itu kan biasanya membanjiri pasar dengan produk ya? Betul. Kalau telur membanjirinya seperti apa? Tahan dulu Pak Arief dan Bapak-Bapak, kita akan lanjutkan selepas jeda berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami, Economic Challenges segera kembali. Kami sangat mungkin menginginkan ada satu mekanisme yang rakyat itu tidak diberi barang, tapi diberinya mungkin dalam bentuk uang. Sehingga ada multiplier effect, jadi yang sejahtera bukan hanya yang keluarga penerima bantuannya, tapi juga ada imbas pedagang pasarnya. Yang harga signifikan sekarang lagi harga telur, harganya lagi berubah naik tinggi antara 28 sampai 32 untuk sekarang ini. Kalau tepung terigu juga ada kenaikan sedikit, sembako juga ada kenaikan juga secara berlahan. Kalau untuk harga terpaksa dinaikin, jadi per porsi dinaikin 1.000 karena kepaksa banget. Kalau nggak kepaksa banget juga nggak dinaikin. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Economic Challenges. Mas Sudar, tadi sebelum jeda sudah dijelaskan oleh Mas Arief dan juga Pak Syailendra penyebab telur harganya naik. Tapi kalau soal bansos tadi yang dirapel 3 bulan untuk bantuan pangan non tunai, itu sebenarnya berapa persen membuat kemudian permintaan telur begitu tinggi sampai membuat harganya mencapai rekor tertinggi sepanjang ada jualan telur? Oke, baik, terima kasih. Jadi mungkin ada 2 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama mengenai bansos itu, kalau kami Pak ya, kami dari awal kami sampaikan bahwa kalau bansos itu jangan non tunai deh gitu. Kalau bisa tunai saja. Nanti mungkin saya paham juga bahwa kalau tunai itu nanti penyelewengan lah. Dikasih duit, beli rokok, beli pulsa dan lain-lain. Biasanya kan begitu. Nah mungkin barangkali dengan ada BI, kita semua kumpul misalnya dari pemerintah nih ada satu mekanisme, kita bisa diundang pedagang pasarnya, sehingga dengan COVID selesai, kemudian penerima bantuan ini juga dalam bentuk tunai, apalagi dalam bentuk kartu, bentuk digesek di pasar dan seterusnya, sehingga tidak memaksa penerima itu harus menerima beras dan telur gitu. Barangkali dia perlu beli yang lain gitu, beli misalnya apakah beli sayur atau beli daging, beli ayam kan itu. Nah, sehingga apa itu multiplier effect dari ekonomi itu, penerima manfaat, bukan hanya penerima manfaat saja, tapi orang-orang atau kegiatan ekonomi sekitar penerima manfaat itu juga akan. Tapi kalau bicara telur ditukarkan saat ini, itu sebenarnya permintaan telur yang dirapel 3 bulan untuk bantuan pangan non tunai itu berapa banyak sih meningkatkan permintaan? Berapa persen begitu loh Mas? Oke, jadi gini, telur itu kan mungkin nanti Pak Arief bisa tambahkan ya. Misalnya telur itu kan harga yang biasanya gitu ya, biasanya kan di harga 23, 22, 24, betul Pak ya. Nah, setinggi-tingginya tuh di angka 27, 28. Nah, tapi ini sudah bertahan hampir 3 minggu, itu sampai di angka 30.000, di atas 30.000. Itu artinya apa? Artinya memang signifikan. Rapel dari bansos ini signifikan menyedot suplai telurnya. Ini kan masalah supply and demand. Mungkin kalau hitung-hitungan berapa persen, saya kira tinggal dihitung dari lompatan harganya tadi. Tapi bisa membuat harga naik sebegini rupa begitu? Nah, iya betul. Nah, yang saya ingin garis bawahi kan begini. Ini kan kita baru selesai urusan minyak goreng nih. Ya kan? Kita negara, sudah selesai ya? Sudah. Ya kira-kira sudah mulai, nggak ada gejolak sih. Kalau di pedagang pasar tidak ada gejolak. Cuman kita baru selesai. Dari awal, dari kita dulu masalah minyak goreng kita sampaikan. Bahan pokok penting ini kan sudah di state. Minyak goreng ini ada 11 atau 12 kalau tidak salah. Mari, ada satu lembaga, badan, apakah siapa yang ditunjuk misalnya, telur ini misalnya ditunjuk ke BUMN A, minyak goreng BUMN B, untuk kita ada buffer, ada stoknya pemerintah itu berdaya, pemerintah itu punya alat yang bisa dipakai untuk. Jadi
begitu telur itu tinggi, itu tidak cari alasan. Tapi kan telur tidak berumur panjang, Mas Sudar. Ya, tapi kalau misalnya menyimpannya nanti, bagaimana itu? Bukan, maksud saya telur itu kan bisa seminggu lah, bisa lah. Oke. Nah, kalau misalnya ditunjuk, baik, gitu, ya tentu harus ditunjuk ya satu iya, ya. Harus ditunjuk. Misalnya apa? Bulog begitu? Misalnya Bulog, terus kan ada apa pangan food ID misalnya, atau apa. Nanti ada, bukannya telur, mungkin telur, ada gula, ada apa, kita ditunjuk, punya stok. Ya stoknya disesuaikan dengan putaran. Kalau putarannya pendek, tentu stoknya nggak begitu banyak. Nah, itu saya kira yang ingin kita garis bawahi. Kita, pedagang pasar ini kan kadang-kadang kita nyari di kandang nggak ada. Terus kemana? Akhirnya kan terpaksa membeli yang ada dengan harga yang mahal. Sudah lebih mahal. Nah, pedagang itu kan beli mahal, jual mahal, Pak. Beli murah, jual murah, kan begitu. Karena harus profit. Nah, cuman kalau jualan mahal, tentu yang datang sedikit. Baik. Ya, omsetnya lebih sedikit, kan gitu. Kira-kira dari Mas Arief, kan bantuan pangan non-tunai kalau tidak berubah, itu kan akan segera dicairkan. Tadi sebelum kita on air ini, Pak Syailendra mengatakan Desember kurang lebih apa ya. Itu kalau terulang lagi, ini kan harga telur bakal naik lagi. Lalu operasi pasar yang tadi Mas Arief sudah sempat katakan, itu akan dilakukan seperti apa? Jadi alternatif terakhir adalah operasi pasar. Tapi kalau kita lihat komitmen dari teman-teman peternak telur juga hari ini juga sudah menurunkan harganya, sehingga sampai ke customer juga harusnya turun. Nah, menyambung Mas Dar tadi, permintaannya dikabulkan oleh Pak Presiden. Jadi kemarin Bu Sri Mulyani sampaikan bahwa bantalan sosial ini 24,17 triliun disiapkan. Jadi kalau ada yang sampaikan negara tidak hadir, salah, ini hadir. Yang pertama 12,4 triliun itu BLT untuk 20,65 juta KPM. Kemudian berikutnya ada 9,6 triliun, ya, itu juga sama subsidi untuk yang upahnya di bawah 3,5 juta. Yang satu lagi ada 2,17 triliun, itu adalah DAU, ya. Ini sudah disampaikan Menteri Keuangan, kemudian Pak Tito juga sampaikan ke seluruh daerah bahwa 2% dari anggaran itu bisa disertakan untuk membantu distribusi. Jadi ini pengaman sudah disiapkan semua. Dan subsidi tidak boleh salah sasaran. Kalau subsidi itu diratakan semuanya, ya kita harus berhemat hari ini. Begitu. Jadi operasi pasar telur itu bagaimana tuh? Jadi mekanismenya akan begini, kita akan libatkan teman-teman peternak layer. Jadi saya 1-2 minggu terakhir ini bersama teman-teman peternak layer, intens, kita juga punya grup ya untuk bisa menstabilkan harga. Harga stabil itu maksudnya begini, kita punya HAP, ya, harga acuan pembelian, harga acuan untuk penjualan. Nah ini kemarin agak sedikit kebablasan nih. Kita udah sampaikan di meeting terakhir oleh kementerian lembaga, jadi kita undang semua seluruh stakeholder pangan, mulai dari kementerian lembaga, ada Kemendak, ada Kementan, asosiasi, telur, pinsar, dan lain-lain, kita udah duduk. Termasuk teman-teman dari NTB. Ya, untuk kenapa NTB? Karena jagung ini sumbernya salah satunya adalah Dompu, Sumbawa, nah teman-teman di sana termasuk Pak Gubernur NTB. Jadi memberikan masukan harga jagung yang paling ideal berapa. Sehingga petaninya nggak kapok nanam jagung. Kemudian dengan Kementerian Perhubungan untuk daerah tertentu yang oversupply, ya, bagaimana logistik ini bisa didistribusikan ke defisit area. Antar daerah begitu ya? Betul, subsidi silang antar daerah bisa, yang satu lagi eksekusinya di B2B. Nah, jagung sudah ada HAP-nya, kemudian ayamnya sudah ada HAP-nya, telurnya udah ada HAP-nya. Sehingga harusnya ini bisa kita patuhi bersama-sama. Jadi bulan Desember ketika pencairan lagi bantuan pangan non-tunai itu tidak akan membuat harga telur naik lagi? Sepanjang produksi, supply and demand itu seimbang. Jadi kalau telur kita, catatan saya, itu hanya overproduction, itu sekitar 10%. Jadi sekitar 600.000 ton. Ya, itu nggak banyak, ya, 600.000 ton. Baik. Kemudian kalau tadi Mas Dar mengatakan untuk ada cadangan pangan, ini yang kita lagi dorong. Jadi sudah bertemu dengan Menteri Keuangan, dengan beberapa menteri terkait, termasuk Menteri BUMN, bahwa hari ini kita hanya punya cadangan pangan itu beras. Dan itu pun hari ini tidak lebih dari 1 juta ton. Untuk sekelas Indonesia yang 1 bulannya memerlukan 2,5 juta ton beras, belum aman itu, punya cadangan di bawah 1 juta, itu sebenarnya, nah kalau teman-teman pedagang ngerti yang kita maksud. Itu makanya kemudian beras mulai naik ya? Ya saya kira
Ya, ini kan udah 3 tahun nih ya, Presiden Jokowi di pidatonya menyampaikan memang tidak impor beras selama 3 tahun. Kalau pedagang beras, penggiling beras, termasuk teman-teman mungkin di pasar yang pedagang beras tuh happy kalau nggak impor. Karena kalau impor tuh langsung kacau. Memukul harga. Jadi hari ini, Bang Leo, petani peternak ini lagi happy. Ya. Konsumen yang tidak. Nah, keseimbangannya nanti bagaimana caranya kita sebagai pelaku pangan, stakeholders pangan ini mengatur supaya seimbang antara hulu dan hilir. Jadi kalau seperti hari ini, sebenarnya ini kesempatan kita produksi dalam negeri. Dan alhamdulillahnya Pak, Indonesia ini tidak kurang dalam ketersediaan. Apakah itu juga dilihat oleh pengusaha ya Mas Adi ya? Nanti kita akan bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Economic Challenges segera kembali. Terima kasih bisa masih bersama kami di Economic Challenges. Mas Adi Lukman, kalau tadi Mas Arief sudah katakan saat ini petani, peternak sedang happy karena harganya bagus, konsumennya sedang pusing. Kalau pedagang melihatnya seperti apa? Karena kalau kita bicara pangan kan harga daging tadi Mas Adi sudah katakan juga mahal. Lalu terigu ya karena memang impor dan perang Rusia-Ukraina masih berlangsung juga naik. Apalagi Mas kondisi secara umum bahan pangan kita? Jadi kalau saya lihat memang kita ini sedang mencari keseimbangan baru. Dunia ini sedang resetting. Sejak pandemi itu banyak sekali disrupsi, gejolak mulai dari komoditi, logistik, ini keseimbangan kapal, kontainer dan lain sebagainya. Kita ini menuju mencari keseimbangan baru. Nah, kami sebagai pelaku usaha melihat kalau ini perlu segera terbentuk keseimbangan baru ini. Sehingga bagi pelaku usaha, kestabilan itu menjadi penting. Kalau gejolak naik turun itu bagi pelaku usaha itu sangat merugikan. Jadi walaupun harganya naik itu dengan jumlah yang besar, pengusaha juga tidak happy juga ya? Ya pasti tidak happy karena yang penting itu bagaimana kita bisa merencanakan kestabilan harga itu lebih jangka menengah dan jangka panjang. Kalau gejolak itu sudah pasti tidak diharapkan oleh pelaku usaha. Nah, dengan keseimbangan baru itu kita berharap nanti ada kestabilan antar baik pendapatan masyarakat, kemudian harga dan lain sebagainya ini menuju ke new normal. Ini yang saya lihat akan ke sana. Nah, ketersediaan Indonesia tadi dikatakan oleh Pak Arief, kita beruntung cukup. Dan saya yakin bahan baku cukup, semua cukup, meskipun kita masih import. Dan kita ini masih beruntung di Ukraina, Rusia perang, kita masih dibantu dari negara-negara lain, masih ada. Ada substitusinya? Masih ada substitusinya. Ini yang untuk. Cuma memang harga itu yang tadi saya katakan masih di level tinggi. Nah, belum mencapai keseimbangan baru. Nah, mungkin ini yang perlu dipikirkan oleh pemerintah ya, dalam hal ini Badan Pangan dan beserta KL, memperhitungkan keseimbangan ini mau di mana. Gitu. Nah, kalau ini sudah terjadi, tentunya pemerintah akan lebih enak ngatur, menghitung subsidi tahun depan seperti apa, APBN-nya seperti apa, ini akan lebih ini dan masyarakat harus dijelaskan juga yang penting. Jangan masyarakat merasa naik terus, tapi dunia ini memang sudah tidak ada. Cari barang murah sudah sulit. Memang di luar Indonesia kondisi tidak normal gitu. Dan contoh misalnya bahan baku. Rumput laut aja sekarang rebutan, Bung Leo. Rumput laut rebutan. Jadi ini perubahan iklim juga ya. Selain perubahan iklim juga ternyata ada di belahan-belahan dunia tertentu ini menyedot cukup banyak bahan baku ini sehingga dalam negeri kekurangan. Nah ini harganya bisa naik tiba-tiba secara mendadak. Nah, secara umum, Mas Adi, kalau besok pemerintah naikkan harga BBM Pertalite. Pengusaha makanan minuman akan naikkan harga lagi tidak? Akan mempastru kenaikan itu tidak? Saya kira tidak dan saya lihat tadi saya katakan pengaruhnya kan tidak terlalu besar ya, sekitar 1%-an di hilir dan kalau ini pelaku usaha itu lebih melihat jangka panjang. Kalau kita setiap perubahan naik itu akan sulit kita kerja. Untuk menaikkan harga kita harus bicara dengan retailer, apalagi dengan pasar modern. Itu negonya tidak bisa, besok saya mau naik terus langsung naik, itu tidak bisa. Jadi
pengusaha lebih baik kita efisiensi di dalam, mencari mengurangi margin sedikit masih oke. Yang penting kita lihat jangka panjang masih bisa kita kejar seperti itu. Daripada kita gejolak naik turun tidak. Nanti kalau misalnya harga Pertalite turun, apakah kita mau turunkan harga? Juga tidak mungkin seperti pedagang itu. biasanya kita tidak bisa naik turun. BBM naik, harganya naik, tapi kalau BBM turun tidak pernah turunkan harga begitu ya. Itu, Pak Dirjen, kalau melihat yang terjadi sekarang, kenaikan harga bahan pangan ya, telur, tadi sudah banyak kita bahas, daging, gandum, kemudian ada beberapa bahan pangan yang lain. Itu sebenarnya murni karena memang mencari keseimbangan baru, tadi Mas Adi katakan. Ya. Karena COVID ini, atau memang ada juga unsur-unsur kalau zaman dulu kan penimbunan, kelangkaan, bagaimana Pak? Sejauh ini kita bisa pastikan bahwa tidak ada penimbunan. Tidak ada? Ya, jadi memang geopolitik juga di dunia juga sudah sangat-sangat banyak perubahan. Tidak stabil? Ya, memang banyak ketidakpastian sekarang ini. Dan memang kalau kita lihat dari sekian tadi ada 9 atau 11 bahan pokok tadi yang disampaikan oleh Mas Daryono. Ini sebagian memang impor, kecuali cabai, ya kan, bawang merah. Bawang sudah tidak impor ya? Oh, bawang merah ya? Bawang merah. Yang impor bawang putih ya? Nah, ini, ini kan yang nggak impor. Tapi yang lain itu sebagian kok memang kita masih harus impor. Ya, ini yang perlu kita tingkatkan tentu, kita mendorong lah untuk ketahanan pangan ini. Tetapi sekali lagi ya, artinya kondisi saat ini, harga ini relatif masih kita katakan bisa stabil. Ya kan? Karena masih dalam range yang bisa kita toleran harga ini. Tadi disampaikan oleh Mas Daryono tadi, cabai pernah 120.000. Kalau cabai ini kan memang tanaman yang ya sangat rentan dengan musim. Ya, kalau ada gangguan sedikit nih, sekarang daerah Kediri, Blitar, ini ada gangguan patek nih. Ya kan? Itu otomatis harga cabai akan sempat naik, dan sekarang udah mulai turun. Karena sudah mulai produksi yang lain. Jangan salah, cabai itu 60% itu Jawa Timur, suplai nasional. 60%-nya ada Banyuwangi dan sekitarnya. Kurang merata ya berarti ya? Ya, jadi memang kondisinya seperti itu. Kalau Kementerian Perdagangan sendiri Pak mengantisipasi sampai akhir tahun, kan biasanya menjelang akhir tahun banyak orang mengkonsumsi makanan lebih banyak begitu ya. Ini akan harga akan tetap bisa dikendalikan atau memang ada ancaman-ancaman seperti tadi kan Desember akan ada pencairan lagi bantuan pangan non tunai. Itu sudah diantisipasi Kementerian Perdagangan belum? Gini, memang kalau memang ada bantuan pangan kan ada memang tadi. Ya, artinya Desember kalau jatuhnya di Desember. Ini kan kita sudah diskusi nih teman-teman layar, bahwa sekarang recovery dari farming mereka itu sudah dilakukan dari sekarang. Ayam petelur itu dari DOC, itu dia akan bertelur itu minggu ke-19, minggu 20, sampai 95 minggu. Nah ini kalau recovery sekarang ini, mereka kemarin informasikan ke kita, berarti di September sudah mulai, dan itu diperkirakan di awal Oktober itu udah 13.200 ton per hari. Oktober ya? Iya, di awal Jadi Oktober. Maksudnya di bulan Desember akan tidak ada masalah kenaikan harga telur lagi? Karena sudah recovery dia. Kan yang tadinya di akhir dini, itu sudah mulai lagi. Kalau untuk yang bahan pangan impor Pak, tadi ada gandum, ada mungkin kedelai juga, ada jagung juga, itu bagaimana? Begini, kalau gandum itu kan sumbernya banyak. Ya. Dan saya yakin lah pelaku-pelaku usaha yang di bidang pangan gandum itu tidak bergantung pada satu sources saja. Tidak bergantung kepada Rusia, Ukraina saja? Tidak. Ukraina kecil. Yang besar itu kan justru teman-teman itu dari Australia, Brazil dan lain. Jadi banyak sumber-sumber itu, dan kita punya hubungan cukup baik dengan negara. Meskipun di negara-negara itu kan ada tren juga untuk menahan ekspornya Pak. Karena ada masalah climate change, ada keamanan pasokan, kan mereka cenderung tidak mau jual. Itu sudah diantisipasi Kementerian Perdagangan? Karena banyak. Sekarang gini, kita saja sudah mendatangkan perjanjian nih Pak Menteri, tadi pagi sudah paripurna DPR sudah meratifikasi itu. 2 perjanjian dengan Korea dan lain-lain. Jadi sumber-sumber untuk kita berdialog, alternatif diperbanyak. Mencari sources, banyak sekali. Pak Sudar, ini kita kan bicara bahan pangan yang mau tidak mau kita harus konsumsi ya. Betul. Kalau pakaian yang lain-lain mungkin kita bisa tahan. Tapi kalau makanan ini kan kita harus konsumsi. Anda melihat
sama yakinnya nggak, sama tenangnya tidak dengan yang tadi disampaikan Pak Dirjen, Pak Kepala Badan, kepada harga-harga makanan ini sampai akhir tahun deh kita katakan begitu? Ya, jadi gini, ini kan ada rencana, ini kan kondisinya memang selesai COVID, kemudian ada perang, itu mempengaruhi geopolitik, suplai dari kebutuhan pokok dunia lah ya, termasuk Indonesia di situ kan ada perubahan, yang perubahannya memang perubahan yang kurang baik terhadap kita. Kemudian juga ada rencana kenaikan BBM. Ya, jadi kalau saya begini Bapak, kalau dari kami pedagang itu satu sebetulnya kalau ditanya kira-kira pedagang pasar nih naik BBM setuju apa enggak gitu. Ya kami ini dengan tegas kami kalau bisa ya ditundalah atau nanti dulu karena memang ini kondisinya lagi kurang. Sekali lagi memang kita juga ngerti lah misalnya negara itu dengan subsidi itu kan juga beban. Bebannya tapi semakin berat, dengan sudah kondisi yang sekarang tidak sanggup. Kalau kami inginnya di setengah gejolak potensi ini juga kalau bisa jangan naik dulu. Atau kalau bisa nggak naik lah. Gitu. Itu poin yang pertama. Yang kedua, tentu dengan adanya rencana dan perubahan-perubahan yang tentu akan mempengaruhi dan kemungkinan ini kan kayak 1, 3, 5, habis itu titik-titik kan udah jelas 7, 9 dan seterusnya. Jadi kalau ingredientnya ini jelas, ini kan kira-kira bahan pokok kemungkinan diprediksi dipencet enter nih kira-kira naik lah gitu. Nah, kami berharap memang ada antisipasi, Pak. Jadi kita ini sudah cukup belajar jadi pemadam kebakaran. Selalu minyak goreng mahal, wah rame-rame ribut-ribut. Nanti ini telur mahal, rame-rame ribut-ribut. Nanti apalagi mahal. Nah, maksud saya mari kita sama-sama. Kita tidak terus neken pemerintah harus gini harus gitu enggak. Kita tahu ini adalah masalah laten gitu, masalah yang memang dari dulu sampai sekarang nggak ada hilangnya. Ya. Nah, kita ingin ada semacam, saya setuju dengan kata-kata konstelasi baru dengan tatanan baru ya, keseimbangan baru. Nah, dengan kondisi yang sekarang habis COVID dan semua ini, ayo kalau memang iya seperti apa supaya kita ini nggak gini Pak, udah nanti 2 minggu lagi pasti turun karena apa dulu gitu. Belum tentu juga turun karena prestasi tindakan A dan B, C, tapi turunnya karena memang kondisinya memang turun, nggak ada lagi pemenang kontraktor BPNT-nya, kontraktor bansosnya yang ngambil di kandang ya, otomatis kan harga telur pasti turun. Nah, maksud saya turunnya harga ini jangan terus dianggap sebagai prestasi, tapi kita sama-sama evaluasi supaya tidak terjadi di kemudian hari gitu. Jadi itu poin yang pertama tadi itu kalau memang ditanya kami dari pedagang pasar jangan naik. Jangan naik sekarang. Jangan naik sekarang. Tahun depan boleh naik. Nah, kalaupun mau naik itu maksud saya pondasi, kemudian rencana, antisipasi itu jelas dulu gitu. Jangan nanti udah dinaikin, tiba-tiba ada gejolak, ada ini, pemadam kebakaran, orang demo, akhirnya orang sibuk-sibuk sana-sini. Atau harganya dibatalkan. Nah, kan pernah kejadian, harga BBM dinaikkan terus di demo akhirnya dibatalkan. Nah, itu kan menurut saya kurang baik lah ya. Maksud saya perlu ada kajian, ada kepastian, ada satu kajian yang holistik. Kalau ini dipencet naik 1, nih kira-kira kesononya naik berapa nih gitu. Jangan sampai diantisipasi, aman Pak, semua tersedia aman. Informasi ke Presiden aman, Presiden nyatakan naik. Ternyata kita sekali lagi, kalau memang mau dinaikin ya harus antisipasinya itu harus menurut saya. Nah, kami dari Asosiasi Pasar, kami pedagang ini merasa, ini kita nih masih pemadam kebakaran. Tapi wajah Mas Sudar masih tersenyum, ini berarti kondisi tidak benar-benar berbahaya kalau saya menerka ya? Ya, sekarang Pak. Kan kita berbicara kalau BBM naik dan lain-lain. Kalau kondisi perangnya semakin memburuk dan seterusnya. Baik. Kalau kita bicara sekarang, ya kita kan harus bicara nanti. Gitu. Menurut saya itu yang ingin, mohon izin ini ada dari Kementerian Perdagangan, ada Mas Arief, kita semua ya, ada pemirsa di rumah juga, untuk digarisbawahi bahwa antisipasi itu yang menurut saya harus paling tidak transparan, ada diumumkan lah di publik misalnya, atau pedagang pasar diundang deh. Rencananya gini gini karena misalnya. Belum diundang. Bukan karena itu ya. Mas Adi, singkat saja. Ke depan supaya kemudian gejolak harga pangan ini tidak seperti lagi sekarang. Kan kita tadinya belum pernah mengalami telur sebegini mahal, apapun penyebabnya begitu ya. Secara singkat dulu, apa yang harus dilakukan oleh semua ya? Untuk mengantisipasi itu. Oke, baik. Jadi saya pikir pemerintah ini kebetulan ada Badan Pangan sekarang, kami berharap bisa membuat perencanaan lebih baik.
bukan menjadi pemadam kebakaran. Dan harus bisa membuat satu komando, karena pangan ini tidak bisa sepotong-sepotong. Ya, harus dari hulu ke hilir ini ditata, siapa berbuat apa dari hulu ke hilir. Tapi nanti tidak diselewengkan itu kan zaman dulu Bulog menguasai sesuatu komoditas, akhirnya di situ ada. Bukan, artinya sinkron. Kebijakannya itu sinkron, tidak antar kementerian ini bikin kebijakan ini, kementerian ini kebijakan ini, nggak nyambung. Yang terjadi sekarang itu, Mas? Ya, banyak kebijakan seperti itu sehingga jalan sendiri-sendiri gitu. Nah, ini yang harusnya Badan Pangan ini nanti kami berharap, ya, ini ada Mas Arief yang sudah mulai menata. Jadi kalau kita terus menjadi pemadam kebakaran capek, gitu. Iya, kalau ujung-ujungnya nggak bisa mikir kayak Pak Dirjen ini mikirnya menyelesaikan masalah terus, padahal harusnya itu membuat perencanaan, ditata lebih bagus. Iya, kalau pemadam kebakaran apinya padam begitu ya. Apinya padam, kalau nanti malah timbul melebar lagi gitu, ada api lagi di tempat. Kita akan jeda dahulu, Bapak-bapak dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Economic Challenges akan segera kembali selepas jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Kita ada di bagian akhir diskusi kita malam ini. Pak Dirjen, kalau melihat tadi semua hasil diskusi, ini kan sesuatu yang sebenarnya kalau saya merasa kita semua sudah tahu. Tapi soal sinkronisasi, soal harmonisasi itu mungkin yang masih belum. Kementerian Perdagangan memastikan sampai katakanlah akhir tahun, Pak, harga bahan pangan ini tidak lagi melonjak-melonjak seperti telur atau yang lain. Ada seperti apa, Pak? Jadi yang pertama, kita memang terus berkoordinasi nih, terutama dengan Pak Arief di Bappenas. Badan Pangan? Ya, karena ini kan dua sisi mata uang ini. Ya kan? Dengan Perpres 66, kewenangan itu banyak sudah beralih ke Bappenas memang. Dan instrumen-instrumen juga ada di Pak Arief. Tentu kita tetap terus membantu, memantau itu. Dan juga dukungan-dukungan kebijakan yang diperlukan. Terutama untuk misalnya komoditi-komoditi yang memang harus diimpor, ya kan? Tentu perizinan impornya di kita, tetapi Pak Arief dari Bappenas tentu akan membuat ya, bersama-sama dengan Menko dan lain-lain untuk neraca komoditas. Neraca komoditas? Iya, berapa sih kebutuhan kita? Berapa sih produksi kita yang bisa kita suplai dari dalam negeri? Berapa yang harus kita impor? Berapa buffer stock yang harus disiapkan? Itu tadi yang sampaikan oleh Pak Sudar betul. Jadi memang perencanaannya mesti clear. Kalau satu komando di Bappenas misalnya ini sekian. Sekarang itu belum satu komando, Pak? Ya memang kan sekarang perhitungan itu ada gitu. Tapi kan kalau kemarin kan buffer stocknya di mana gitu kan yang ngurus. Kalau sekarang kan di Bappenas. Nanti kan Bappenas punya instrumen bisa menugaskan Bulog, bisa menugaskan ID Food untuk melakukan ini kan. Jadi ini lebih sistematis gitu, sistemik lah. Jadi komprehensif juga penyelesaiannya. Karena kalau tadi dibilang apa, jangan sampai pemadam kebakaran, ya memang harus begitu, bahwa stoknya harus diatur. Gitu. Sampai akhir tahun Kementerian Perdagangan melihat akan ada gejolak bahan pangan lagi tidak, Pak? Sejauh ini yang kita lihat insya Allah enggak ya. Karena seperti cabai juga sudah mulai produksi memang kan. Terus kemudian apa lagi? Kalau kedelai memang rutinitas importasi seperti itu. Kebutuhan kedelai itu hampir 250.000. Kecuali kalau BBM naik besok diumumkan katakanlah sampai 40% begitu naiknya, itu mungkin akan bisa membuat masalah baru. Ya, BBM itu kan bagian dari transportasi untuk logistik itu. Jadi bukan bagian terbesar daripada proses ya, untuk suatu komoditi itu atau suatu produk sampai ke masyarakat. Tetap ada pengaruh, tetapi kita jangan sampai terlalu khawatir, wah ini akan 40% naik BBM, akan naik 40% juga harga. Tidak seperti itu ya? Tidak mungkin seperti itu. Pak Arief, ini kelihatannya semuanya jadi diletakkan ke bahu Bapak ini bebannya. Tapi itu bisa dilakukan dalam waktu yang dekat tidak? Untuk memastikan tidak ada lagi kenaikan bahan pokok lain, Pak? Iya, jadi memang Perpres 66 2021 itu memang ada kewenangan dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Menteri BUMN diberikan kepada Badan Pangan Nasional. Kemudian Perpres lanjutannya sekarang sedang berproses, kemudian
sudah sampai meja Pak Presiden, harmonisasi sudah dilakukan antar kementerian dan lembaga. Beberapa poin yang ingin saya sampaikan, satu tadi sudah disebutkan neraca pangan, neraca komoditas, dan sekarang sudah disiapkan dalam bentuk platform. Jadi orang bisa akses semua, bisa cek. Misalnya Inatrade di Kementerian Perdagangan, kemudian Senang di Kemenko Perekonomian, kemudian Badan Pangan punya panel harga. Ini sekarang semuanya kita digitalisasi. Komoditas apa sih, Pak? Semua yang Badan Pangan punya, jadi ada 9 komoditas. Kemudian yang berikutnya lagi, memang kalau kita mau kuat sebagai bangsa, ya hand in hand sekarang. Jangan tempur sendiri-sendiri. Kemudian kolaborasi, kementerian lembaga, asosiasi, BUMN, kerjasama antar daerah itu menjadi penting. Surplus area ke defisit area, Kementerian Perhubungan yang mengatur logistik, tol laut dioptimalkan. Kalau perlu reroute, kita reroute. Kemudian deviasi kita kerjakan, apresiasi pada Kementerian Perdagangan. Kemudian berikutnya lagi, bangun ekosistemnya. Tadi yang menjadi masalah terus-menerus tuh karena ekosistemnya nggak dibangun. Ya, ekosistem end-to-end, produksi dalam negeri menjadi penting. Kemudian yang satu lagi nggak kalah pentingnya adalah penganekaragaman konsumsi. Jadi kemarin dengan Gubernur Maluku, misalnya ada 521 bahan makanan berbasis sagu. Jadi jangan semua orang makan nasi lagi? Iya, makan tidak harus, kenyang tidak harus nasi. Nah kemudian satu lagi, isi satu piring. Ya, ini harus paham. Satu piring itu baiknya, ya, itu adalah yang sepertiga adalah bahan pokok. Bahan pokok itu tidak mesti beras, tidak mesti nasi. Bisa ketela, bisa sagu, apa yang ada di daerah masing-masing. Iya, kearifan pangan lokal. Kemudian sepertiga lagi, nah kita bicara misalnya 1/6-nya lauk pauk, 1/6-nya lagi buah-buahan, sepertiganya lagi sayur mayur. Bahan makanan impor bagaimana Pak Arief? Masih akan kita andalkan gandum karena semua orang kelihatannya di Indonesia suka mie instan begitu? Atau mulai digantikan dengan yang lain? Ini pilihan kita sebagai bangsa, mau bangun di negeri kita apa di negeri orang. Kalau mau bangun di negeri kita, sekarang misalnya gula, tebu kita tanam yang banyak, lahannya perhutani, PTPN, RNI. Kalau terigu kan semuanya sudah ada di sini kecuali bijinya? Bukan, kalau itu kan memang diproduksi di luar. Jadi negara subtropis sama tropis sangat berbeda. Jadi akan diganti atau tidak maksud saya? Gandum itu akan misalnya diganti sorghum atau yang lain? Kalau Pak Presiden sampaikan, Pak Menteri Pertanian tolong bantu kita tanam di ND 15.000 hektar sorghum. Tanam di tempat lain. Kemarin, pokoknya semua sumber pangan kalau Pak Presiden kemarin di Gersik, kemudian di beberapa tempat itu suruh nandur semua. Ini bagus buat Indonesia. Baik, terima kasih. Mas Adi, apa yang selain tadi ya, keseimbangan baru, apa lagi yang diusulkan pengusaha GAPMI, Mas? Jadi pelaku usaha tadi saya katakan kita ingin stabilitas itu sangat penting bagi pelaku usaha sehingga kita bisa membuat perencanaan yang baik ya. Tentunya untuk industri makanan minuman itu sangat terpengaruh dengan harga-harga tadi komoditi itu ya. Meskipun sebetulnya itu komoditi pangan pokok ya, tapi akan berpengaruh, apakah itu jagung, apakah itu kedelai dan lain sebagainya, itu akan berpengaruh ya. Oleh sebab itu tadi solusi yang disampaikan oleh Pak Arief untuk satu komando, satu sinkronisasi itu sangat penting sekali. Kami pelaku usaha sangat berharap itu sehingga perencanaan pangan itu jangka panjang, tidak sepotong-sepotong. Itu yang harus dilakukan dan tidak bisa ditawar. Dan jangan berubah-ubah kebijakan, konsisten. Itu harus dilakukan. Konstan ya? Mas Sudar, saya jadi ingat dulu waktu Joko Widodo menjadi wali kota Solo. Salah satu terobosannya adalah membuat sistem informasi. Antar pasar itu bisa tahu barang apa yang ada, lebih kurang harganya mana, dan mereka bisa saling kirim. Kalau tidak salah begitu. Nah, apakah itu juga sudah akan dilakukan juga oleh teman-teman APPSI? Ya, kita gini, mungkin lebih umumnya gini. Pasar di Indonesia itu jumlahnya lebih dari 16.000 di seluruh Indonesia. Hampir semua pasar itu dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah. Kabupaten, kota, provinsi. Ya. Ada pasar induk, ada pasar lebih kecil dan seterusnya. Nah, jadi pasar ini kan ada di tengah kota, dikuasai oleh pemerintah, dan saya kira kalau kami dari asosiasi ya, kalau ada program, ada satu kegiatan, ada action gitu yang kira-kira memang harus melibatkan pedagang pasar, saya kira 16.000 pasar yang isinya adalah anggota asosiasi kami, yang dikelola oleh pemerintah tadi, saya kira adalah satu instrumen Pak Arief dan Pak Dirjen yang bisa dipakai untuk apapun. Maksud saya jangan ini instrumen Pak, karena konsumsi
bahan pokok besar itu memang beredarnya di pasar tradisional. Saya setuju dengan adanya monitoring harga. Saya kira salah satu kalau kita belajar kenapa sih harga itu selalu ada naik turun dan seterusnya. Karena memang ada bottleneck-nya tuh sebetulnya bottleneck informasi. Tidak ada, maksud saya memang berusaha ya. Saya lihat di Instagram misalnya Kementerian Perdagangan kan berusaha setiap setiap pagi, setiap hari itu mengupdate harga ya. Cuman kan memang tidak harga rata-rata di pasar induk lah gitu. Nah, kita sih pengennya ada cross lah. Tentu kami dari asosiasi, kami juga berusaha untuk mencoba untuk membangun itu. Supaya kita ini bukan hanya asosiasi pedagang pasar yang ibaratnya dulu dibentuk untuk melawan kapitalisme berjamurnya supermarket dan lain-lain, tapi juga kami ingin menjadi satu organisasi yang bisa membantu menggerakkan perekonomian dengan bisnis-bisnis itu. Dan tentunya membantu meredakan gejolak harga bahan pokok ya. Ya, tadi saya bilang kita ada 16.000, silahkan gimana caranya kami minta dilibatkan aja gitu. Terima kasih Mas Sudaryono. Dan pemirsa, kita berharap apa yang kita bicarakan malam ini benar-benar bisa menyumbangkan supaya gejolak harga bahan pokok itu bisa tenang. Saya berterima kasih kepada Kepala Badan Pangan Nasional, kepada Dirjen Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Kemendak, kepada Ketua Umum GAPMI, dan Ketua Umum APPSI. Saya Leonard Samosir, berterima kasih Anda juga sudah menyimak Economic Challenges pada malam ini. Selamat malam, sampai jumpa.